Heribertus Kabul Hindrani, NIM 1903030051, kelas B, semester 5, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang buku Gerakan Sosial berkaitan dengan anarkisme. Langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama, pengantar gerakan sosial. Anarkisme sebagai contoh unik. Gerakan anarkis hari ini bukanlah hal baru. Replika atau kebangkitan gerakan anarkis lama tidak selalu dapat diprediksi. Keturunan dari gerakan anarkis sebelumnya. Meskipun baru, dalam banyak fokus, retorika, dan taktik mereka, hari ini gerakan anarkis juga memiliki konsistensi yang luar biasa dari waktu ke waktu dan hubungan yang kuat dengan gerakan anarkis masa lalu, baik dalam estetika luar, radikalisme, dan visi. Kaum anarkis secara rutin menyeberang ke gerakan lain, dan dengan melakukan itu, mereka bekerja untuk mengaburkan batas antara mereka yang bertindak sebagai anarkis dan mereka yang mengidentifikasi diri sebagai anarkis. Di sebagian waktu dan tempat, kaum anarkis yang sadar kemungkinan besar adalah minoritas dari gerakan non-anarkis yang mereka ikut serta, meskipun mereka mungkin sering menjadi partisan yang paling aktif mendorong kampanye dan perjuangan ke depan dalam gerakan-gerakan itu. Anarkis dan non-anarkis. Gerakan anarkis dan non-anarkis adalah perbedaan yang penting dan bermakna, tetapi istilah-istilah ini juga dapat terkadang kabur bersama. 3 kriteria dapat digunakan untuk menilai anarkisme. Yang pertama, nilai-nilai yang dianut orang. Kedua, struktur yang dibuat dan ditaati dalam kegiatan gerak. Dan yang ketiga, jenis tambahan tindakan yang dipilih untuk mengejar tujuan dan gerakan. Meskipun ada cukup banyak tumpang tindih atau kongruensi di sini, kriteria ini masih merupakan elemen yang terpisah dari keseluruhan anarkis. Nilai adalah hal yang diprioritaskan orang. Untuk anarkis, nilai-nilai harus sesuai dengan prioritas yang telah lama dipegang seperti anti-dominasi, pembebasan, manajemen diri, dan saling membantu. Aktivis dan organisasi gerakan sosial memang setiap individu dapat menyatakan kepatuhan terhadap nilai-nilai ini tanpa menentukan nilai-nilai seperti anarkis. Gerakan mengeksplorasi bagaimana gerakan anarkis berkolaborasi, tetapi juga menemukan diri mereka berselisih dengan elemen-elemen gerakan non-anarkis. Agar adil, tipologi ini bukan tanpa catat. Penulis telah mencoba untuk mengurai penerapan anarkisme kenyataannya. Akibatnya, ini harus dilihat lebih sebagai klasifikasi tipe ideal daripada kategorisasi yang sangat koheren, sistem di mana kita dapat dengan mudah menemukan individu dan organisasi. Gerakan anarkis secara eksklusif menggunakan aksi langsung. Mereka yang bertindak sebagai anarkis tidak memiliki rute representasi melalui birokrat, pejabat terpilih atau juru bicara. Kaum anarkis tidak menginginkan negara atau lainnya institusi hierarkis untuk bertindak atas nama mereka. Anarkis tidak menargetkan, menyatakan, menuntunnya berubah, memohon agar menjadi lebih baik, atau bahkan merubah orang lain. Kaum anarkis sangat anti negara. Menurut David Graeber, tindakan langsung adalah masalah tindakan seolah-olah Anda sudah bebas. Graeber tahun 2011. Gerakan yang paling dekat dengan penolakan anarkis, representasi dan sebaliknya, menempatkan penekan pada tindakan antistatis, mungkin gerakan otonom. Dari sudut pandang banyak orang, Marxis otonom mungkin beberapa nuansa dari anarkis sendiri. Gerakan otonom ini
mencari keterpisahan dari negara dan jalur lektivis menuju revolusi sosial sebagai lawan dari jalur statis. Meskipun libertarian modern, setidaknya yang menyatakan dari varietas Amerika, mungkin mengklaim mereka ingin mengucilkan negara-negara bagian. Mereka bertindak sekutu, contoh antistatis yang agak buruk, karena mereka berusaha menggunakan negara untuk mewujudkan tujuan ini, bahkan mencalonkan calon presiden yang akan bertindak untuk melemahkan otoritas mereka sendiri. Begitu mereka mendapatkannya, tentu saja libertarian ini benar-benar hanya ingin memperdayakan kapitalis. Sebuah tujuan yang menempatkan mereka jauh dari gerakan anarkis yang melihat kapitalisme sebagai salah satu institusi hierarkis masyarakat untuk yang perlu dihilangkan. Kedua, gerakan anarkis secara internal mengorganisir diri tanpa pemimpin atau figur otoritas. Larangan ini termasuk pemimpin yang tidak diumumkan atau orang-orang yang sangat berpengaruh. Anarkis biasanya mengakibatkan banyak usaha untuk menciptakan struktur dan praktik yang membatasi pengaruh satu orang atau sekelompok kecil orang untuk mengatur kekuatan potensial dari setiap pemimpin yang ditunjuk sendiri atau tidak disengaja. Yang berikut, kelas sosial kaum anarkis. Kelas sosial selalu menjadi fokus utama gerakan anarkis, terutama karena keprihatinan anarkisme tentang penindasan yang kurang beruntung terhadap kelompok. Gelombang awal aktivitas anarkis berlabuh kuat dalam revolusi gerakan kelas pekerja yang luar biasa, terutama sampai akhir tahun 1800-an dan awal tahun 1900-an. Hirsch dan van der Waals tahun 2010. Meskipun orientasi anarkis tampaknya bertentangan dengan pemilik atau posisi kelas penguasa, ada beberapa anarkis yang berasal dari kelas atas seperti Bakunin dan Kropotkin, berasal dari aristokrasi Rusia. Namun, massa anarkis tampaknya berasal dari kelas pekerja atau petani. Dari siapa Proudhon dan Goldman mungkin menjadi contoh terkenal. Ungkapan kelas pekerja adalah ungkapan yang tidak berbentuk sosiologis. Yang longgar konsensus memang ada. Meskipun itu, istilah yang fleksibel yang dapat didefinisikan untuk memasukkan atau mengecualikan populasi tertentu untuk menjadi kelas pekerja. Biasanya membutuhkan bahwa seseorang berada dalam pekerjaan non-profesional, non-manajerial, yang lain menggambarkan kelas dalam hal lokasi keseluruhannya, dalam struktur kelas menuju bagian bawah. Mereka mengidentifikasi dengan label ini mungkin manual buruh atau mungkin siapa saja yang bekerja untuk mencari nafkah dan menerima pesanan dari orang lain. Yang berikut, anarkis dan serikat pekerja. Kaum anarkis adalah kontributor awal untuk Asosiasi Pekerja Internasional atau Internasional pertama. Setelah pengusiran kaum anarkis-markis di Konvensi Den Haag pada tahun 1872, kaum anarkis membentuk Internasional Hitam. Mereka sendiri yang dikenal sebagai International Working People Association atau disingkat IWPA. IWPA memiliki pengaruh yang cukup besar di Amerika Serikat, di mana para pendukung membantu penyusun proklamasi Pittsburgh pada tahun 1883. Banyak tokoh sentral dari gerakan buruh Chicago, termasuk Albert Parsons dan Kings of Burr, yang sekarang dikenal sebagai Martyr Haymarket, untuk peran mereka dalam perjuangan 8 jam sehari di Chicago, adalah peserta IWPA dan kemudian pendiri pekerja industri dunia, terutama General Albert dan Lucky Person. Di seluruh barat dan global selatan,
kaum anarkis aktif dalam gerakan buruh dan serikat pekerja di puluhan negara. Di dalam beberapa kasus, anarkis secara eksplisit menciptakan serikat anarkis, sementara di lain kasus, mereka hanya menanamkan orientasi anarkis mereka ke dalam serikat sindikalis yang tidak secara eksplisit didominasi anarkis. Freiarbeiter dari Jerman adalah contoh dari yang pertama, sedangkan pekerja industri Amerika di dunia adalah contoh yang terakhir. Kornblum tahun 1998. Setelah meningkatnya kecaman kaum anarkis terhadap Bolshevikasi di Rusia, anarko-sindikalis di seluruh dunia terbentuk sebagai federasi tahun 1922 yang menghubungkan organisasi kelas pekerja anarkis bersama-sama disebut Asosiasi Pekerja Internasional atau disingkat IWA. Ini baru federasi, tidak hanya anti-kapitalis, tetapi juga menentang reformasisme, demokrasi sosial, dan totalitarisme Bolshevik. Pendiri organisasi IWA termasuk serikat anarkis dari Argentina, Chili, Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Portugal, dan Swedia.